Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Juliana, saya dari kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan merangkum masuknya agama Hindu di kawasan Asia Selatan. Secara histori, kelahiran agama Hindu dilatar belakangi oleh akulturasi budaya antara suku Arya sebagai bangsa pendatang dari Iran dan Daripada sebagai penduduk asli India. Bangsa Arya sendiri masuk ke India kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi dengan segala kepercayaan dan kebudayaan yang bersifat Vedawi. Telah menjadi Tesa di satu pihak dan kepercayaan bangsa Dravida yang animis telah menjadi antitesa di lain pihak. Dari sinkretisme antara duanya, maka lahirlah agama Hindu sebagai sintesa. Pada waktu bangsa Arya masuk ke India, di sana telah tinggal penduduk asli, termasuk bangsa Dravida. Bangsa ini berbadan kecil, berkulit hitam-hitam, seperti hitam-hitaman, bahkan ada juga yang hitam, hidungnya pipih dan rambutnya ikal. Mula-mulanya bangsa asli tersebut tersebar di seluruh India Selatan saja. Namun, lambat laun bangsa Dravida itu tinggal di kota-kota, bercocok tanam dan pandai berlayar menyusuri pantai. Bangsa Arya yang menduduki India itu berasal dari utara. Tempat kediaman mereka yang asli ialah di daerah Laut Kaspia, kira-kira sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka meninggalkan tempat mereka yang asli. Hindu adalah gerakan dan peradaban yang sedang berlangsung di Asia Selatan, dan juga tradisi sejarah dan filosofi didasarkan pada 4 Veda, yaitu secara histori ada 4 Veda yang merupakan kitab suci atau wahyu dari Hindu. Yang pertama ada Rig Veda, yang kedua ada Yajur Veda, yang keempat ada Sama Veda, yang keempat ada Atar Veda. 4 Veda ini terbentuk dalam puisi, syair religius, dan himne filsafat dan doa, terbatas pada ingatan dan pembaca verbal Brahman, karena mereka berbentuk dalam bahasa Sanskerta, bahasa suci dan rahasia umat Hindu. Kemudian selama pemerintahan Inggris di India, seorang orientalis Max Muller menerjemahkan dalam bahasa Inggris dan membuatnya dapat diakses oleh pembaca umum. Secara sejarah mitos kuno dari berbagai zaman agama Hindu, dengan kata lain pemikiran dan akibatnya perilaku Hindu, keduanya pada dasarnya terkait dengan gaya hidup dan terhubung dengan warisan sejarah dan bakat pragmatis. Melewati dan ketertarikan ekstrim pada warisan sejarah itu juga melekat pada pusat tanah kandang geografis pada pemujaan negara yang sekarang disebut dengan Brahmat Mata. Fondasi di mana agama Hindu berada ditetapkan adalah sistem kasta dan penyembahan berhala. Mereka faktanya masyarakat Hindu, pemerintahannya Hindu dan praktis Arya Samaj. Ada 2 buku lainnya, Bhagavad Gita dan Manu Srimit, yang dianggap sebagai buku-buku agama dasar oleh Hindu. Sistem kasta Hindu terdiri dari 4 kasta, di mana dalam Brahman lebih unggul karena Brahma yaitu Raja Muda Tuhan, kemudian datang Ksatria, dan kemudian Vaishya. Si Sodar atau tak tersentuh lebih rendah karena mereka lahir dari Brahma kaki, setara manusia dari dewa seperti itu, dan sosoknya yang kikuk. Hal yang sama terjadi dengan Hindu. Selanjutnya saya akan menjelaskan zaman-zaman agama Hindu. Yang pertama ada Weda kuno. Pada
Pada ahli sejarah menyatakan bahwa pendatang baru itu adalah Indo-Eropa yang menyebut dirinya sebagai bangsa Arya. Untuk mengetahui peradaban dan agama bangsa Arya ini dapat terlihat dari isi kitab Weda yang merupakan puji-pujian yang masyhur dan terdiri dari 4 termansur, yakni Rig Weda, Yagur Weda, Samaweda, Atharwa Weda. Agama Indo-Arya seperti yang ditemukan dalam kitab Rig Weda digambarkan tentang penjelmaan alam. Dewi-dewi agama Weda ini merupakan penjelmaan lebih kurang sebagai pengejawatahan dari daya-daya kekuatan alam. Agni dewa api, Bayu dewa angin, Surya dewa matahari, dan seterusnya. Mereka dipandang sebagai makhluk yang lebih tinggi dari manusia, dan kewajiban manusia untuk menyembah dan mematuhi, memberi sesaji kepada mereka. Jadi terdapat banyak Tuhan dalam agama bangsa Arya. Agama bangsa Arya sekarang ini seperti tampak pada kitabnya yang berbentuk politeisme dan mempunyai persamaan mitologi dengan pasangan di Eropa. Walaupun demikian, ada kira-kira seperempat dari puji-puji dan Rig Weda ditujukan kepada Indra. Dia adalah dewa langit biru, pengumpul awan, pencurah hujan, dan penyulut petir. Yang kedua, ada Brahmana. Seiring dengan berjalannya waktu, kaum Indo-Arya maju melewati Punjab dan masuk lembah Gangga